Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat ayat ke-30. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore yang lumayan mendung ya Bu ya, tapi tidak membuat hati kita mendung untuk mengkaji, untuk mencari ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Keutamaan orang yang berilmu tentu ibu-ibu sudah pada tahu ya. Man khoroja, kata Rasul, siapa yang keluar fi thalabil ilmi, dalam rangka mencari ilmu, bukan mencari gosip, bukan mencari diskon, kan akhir tahun kemarin, tapi dalam rangka mencari bahwa maka orang yang keluar dari rumah itu dalam rangka mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, dalam rangka di jalan Allah. Jadi ibu kalau niatnya nyari ilmu, betul-betul dalam hati niat ikhlas mau mencari ilmu, dihitung oleh Allah sebagai amalan dalam jalan Allah. Ditakdirkan Bu, meninggal tabrakan dengan bebek misalnya, mana mungkin tabrakan dengan bebek, tertabrak ataupun ibu kecelakaan begitu. Ini mah bukan mendoakan, takdir tidak ada yang tahu ya. Misalnya meninggal, kemudian niatnya benar karena Allah mencari ilmu, dihitung sebagai orang yang syahid. Bu, modal niat karena Allah dalam rangka mencari ilmu. Jadi ibu-ibu kalau niat keluar rumah mencari ilmu, kemudian sesuatu terjadi yang merenggut nyawa, maka kata Rasul, fahuwa fi sabilillah, orang yang meninggal ini dikategorikan sebagai syahid. Nah gitu Bu. Jadi kalau keluar rumah itu tergantung nih. Tapi tidak hanya niat, tapi pekerjaan juga harus diperhatikan. Contoh, ibu ngebakso ikhlas tidak? Tidak ikhlas, itu sesuai nafsu. Ikhlas itu Bu, ingin mendapatkan balasan dari orang yang nyuruh. Itu disebut ikhlas. Ibu disuruh suami bikin kopi supaya suami senang. Kira-kira ibu ikhlas tidak? Bu, suami, sekali lagi ini banyak yang belum connect ini.
sepertinya sinyalnya mendung jadi terhalang gitu. Saya lagi Bu, ibu-ibu disuruh bikin kopi oleh bapak. Ibu niatnya supaya dipuji oleh bapak. Niatnya ikhlas tidak? Ikhlas. Karena yang nyuruh siapa? Jadi ikhlas itu ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan reward dari yang merintah bikin kopi. Suami, Allah nyuruh bikin kopi tidak? Mana ayatnya Allah nyuruh bikin kopi? Tidak ada. Tapi perintah Allah itu umum. Ibu-ibu surganya ada di suami. Berarti suami menyuruh apapun harus patuh. Tapi ada batasnya. Dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu, tidak keluar dari syariat. Contoh, ibu disuruh suami buka kerudung. Taat atau tidak, Bu? Tidak. Jangan, ini mau ibu juga seneng gak di kerudung, bapak nyuruh, wah. Makin seneng. Aji mumpung. Mumpung bapak nyuruh. Pahala ini. Kira-kira pahala tidak, Bu? Tidak. Tidak semua yang ikhlas Ibu ibadah, tapi tidak diperintahkan oleh Rasul. Ibu tuh ikhlas gitu ya. Dapat pahala tidak, Bu? Tidak. Jadi suami pun diturut kalau dalam rangka syariat. Kalau di luar syariat, tidak boleh. Karena banyak, Bu, kasus istrinya didagangkan online. Bu, tahu? Cuman nggak bisa dipesan di GoFood, ini mah susah. Pesan GoFood diskon 50%. Menjual istri online, Bu. Bayangkan. Kalau orang bodoh pasti, yang penting kan taat pada suami. Kurang orang yang berilmu pasti langsung menolak. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan syariat Allah. Jadi kalau ada perintah suami dengan syariat Islam, dengan Allah, kira-kira yang mana dulu, Bu? Nah, ibu-ibu masih pada perintah suami dengan perintah Allah bertentangan. Kira-kira ambil yang mana? Allah, nah gitu dari tadi ya, Bu. Tadi mas tengahnya yang loading, sekarang semuanya kayak pengajian di Zoom ini. Jadi kalau orang yang berilmu tahu ini, oh bertentangan, pasti langsung ditolak. Meskipun itu statusnya suami yang berilmu tidak mungkin menyuruh istrinya untuk dosa terbesar itu suami membiarkan istrinya maksiat. Udah tahu aurat itu nggak boleh kelihatan, suaminya mah nyantai aja. Bu, ini terlihat sepele biasa padahal dalam hadis disebutnya dayus yang kayak begitu. Bukan kidayus, Bu. Berarti yang dosa suaminya ya? Iya, kalau punya ilmunya kemudian tidak mengingatkan. Tapi kalau suami sudah mengingatkan, ibunya nolak, suami tidak ada tanggung jawab karena sudah mengingatkan, mengajarkan, begitu. Ibu juga sama, kalau ingetin suami, Pak, sholat. Terus bapaknya nggak mau. Kira-kira yang dosa siapa, Bu? Ibu. Nyuruh sholat jam 10 pagi, ngapain? Belum beres, Bu. Belum beres, Bu. Bapak waktu sholat isya misalnya. Allahu Akbar misalnya. Pak, adzan tuh. Kata bapak tuh, iya tahu adzan, emangnya kenapa gitu kan. Maksud ibu tuh bukan mengingatkan itu adzan, tapi nyuruh sholat. Nggak mungkin kan bapak jawab, lagi halangan gitu. Kan nggak mungkin, Bu. Ibu sekali
langsung nyerah atau terus, Bu? Terus, pepet, Bu. Iya, pepet harus terus. Nah, kan gitu. Bapak menolak terus, ibu sudah mengingatkan, ibu sudah tidak ada kewajiban tanggungan, beres. Terserah kan begitu. Karena nanti amal itu Allah taziru waziratu wizra ukhra. Dosa orang lain tidak mungkin dititipkan kepada orang. Mas, ayo sholat, nitip sih. Bu, bisa kayak begitu? Iya, kadang kayak gitu ada. Dosa kayak begitu. Ya kono tak nitip sih wae. Sing guyon padha wae, Bu. Ustaz kalau titip doa gitu. Aku titip doa ya. Titip doa mah boleh, ini titip sholat. Pirang rokaat kan begitu. Kalau yang guyon mah, Bu. Tapi yang namanya sholat hukumnya fardu ain. Tidak boleh ditinggalkan. Jangankan sehat, ibu sakit pun harus sholat. Kecuali sakitnya yang koma 3 tahun, bagaimana Bu sholatnya itu? Nah, Bu yang koma 3 tahun gimana sholatnya? Yang koma sadar tidak, Bu? Disebut koma juga tidak sadar. Serasa hidup tidur 1-2 hari, padahal yang nunggu udah 3 tahun ini. Makanya kata Allah melalui Rasulullah, rufi'al qalam. Pena seorang muslim, seorang muslimah itu diangkat oleh Allah, tidak dicatat sebagai amal soleh, amal jelek ketika 1. Apabila anak kecil sampai dewasa tidak dicatat amalnya. Jadi cah cilik Bu TK nih sampai kelas 4 lah ya. Dibawa ke masjid, dapat pahala nggak? Hah? Bu, kayak lagi ya, masih connect, masih reconnect. Anak TK, Bu, atau sebelum TK sampai kelas 4 SD belum balik, diajak sholat, kira-kira dapat pahala tidak? Dapat. Orang tua yang bawa. Gitu. Belum beres, Bu. Ibu-ibu pintar sekarang mau gak jawab dulu, belum beres pasti ini. Dapat pahala orang tua yang mengajarkan karena pengajaran itu dalam pendidikan lebih bagus contoh daripada ngomong. Kono sholat, mamanya nggak sholat, atau bapaknya kono ngaji-ngaji, bapaknya malah nonton TV. Bisa nggak, Bu? Enggak. Harusnya yuk ngaji bareng. Sekarang anak di bawah sholat, meskipun agak bandel, Bu, namanya juga anak, nggak apa-apa. Di kita itu banyak orang yang nggak ngerti orang tua. Anak ke masjid dimarahin. Terus orang mau masjid mana gitu kan? Gak enak sama yang sebelahnya Pak. Ya itu harus dikasih tahu, Bu. Justru anak-anak harus biasakan ke anak-anak pegang HP. Ibu mah nggak marah. Anteng ibunya juga sama anteng. Ada WhatsApp, gibah online, astagfirullah kata saya itu. Bu ya. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam tidak boleh meskipun keluar dari mulut suami. Kata suami, "Mah, udah sholat, Bapak gimana? Kan mama lagi merah," katanya gitu. Diingetin, Bu, tuh mah. Tapi ada hal-hal yang boleh ketika hukumnya sunnah, terus suami tidak mengizinkan, ibu tidak boleh melakukan. Ibu saking solehahnya ini mah. Saum Senin Kamis, Bu. Tapi suami tidak ridho. Kira-kira gimana? Saum atau sudah? Bu, saum atau beres? Udah mau ibu udah gak kuat lapar, si bapak gak pernah juru buka, udah ibu teh dalam hati tuh pak juru buka pak gitu.
Ada yang kayak gitu, Bu? Nggak ada, ibu juga nggak saum kok. Kan begitu, Bu? Ibu yang nggak pernah nyarap disuruh buka, ibu juga nggak saum. Kata hadis, kalau ada perempuan sudah bersuami kemudian saum sunnah, kata suaminya buka harus buka. Tidak boleh, Bu. Hukumnya tapi harusnya dikomunikasikan. Pak, Mama besok mau saum, boleh tidak? Oh boleh. Gitu. Boleh, Bu. Tapi jangan maksa. Tapi niatnya juga harus benar, Bu. Jangan sampai niat puasa itu diet. Nah, itu nggak dapat pahala kayak begitu. Bu, kenapa ketawa? Pengalaman, Bu. Ibu kalau niatnya puasa diet, dapat pahala tidak? Tidak. Karena Allah menyuruh itu ibadah supaya karena Allah, bukan karena Nah, iya, Bu, yang diet itu buat yang gendut, yang buat kurus mau ngapain? Begitu, Bu, ya. Jadi ibu-ibu insya Allah pergi dari rumah, keluar, diizinin sama suami, berpahala. Suaminya kalau mengizinkan dapat pahala. Ibu ngaji tanpa izin suami, bahaya, Bu. Fitnah nanti suaminya nyari, mana sih ibu? Apalagi kalau udah suudon, Bu, zaman sekarang, wah jangan-jangan main kemana gitu. Udah ribut sekampung, Bu. Mana istri saya lagi ngaji tuh. Salah siapa? Istrinya tidak izin dulu. Kan, Bu, siapa tahu bapak tuh kangen nyari ibu kemana gitu kan. Jadi lupa hari ini tuh hari apa begitu. Pas lihat tanggal Senin, lagi kemana? Oh ngaji. Jadi warga yang kampung yang kumpul tuh mohon maaf gitu kan. Lupa gitu. Saking kangen, Bu, itu jangan suudzon ibu. Nah, ibu-ibu yang ayat yang sudah di depan ibu-ibu ya, ini. Insyaallah kita akan membahas sedikit mengenai surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqomu, kemudian mereka istiqomah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sampai situ dulu, Bu, ya, biar nggak panjang. Ketika orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, itu ucapan gampang, ucapan susah, ataupun ucapan yang sangat berat, Bu. Bu? Berat. Dan tidaknya tergantung orangnya. Kalau mengucapkan Rabbunallah dengan mulut, gampang, susah? Gampang. Beo aja bisa, Bu. Bu, ada yang piara beo di sini? Sama ibu dilatih, assalamualaikum gitu. Beo tuh ngejawab waalaikumsalam. Setiap ada orang yang ngucapin salam, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu terus. Kira-kira beo dapat pahala tidak? Ibu ini masih connect ini. Tuh ibu udah pintar sih ngajari yang dapat. Bu, kalau beo mengucapkan waalaikumsalam, mau 1000 kali pun tidak akan dapat. Karena syarat diterimanya amal itu satu, punya akal. Harus punya akal, Bu. Beo punya akal? Balik tidak. Jauh, masa ada beo balik mau dilihat. Orang yang mengatakan Rabbunallah cuma di mulut, mirip bahkan lebih pasti beo. Ibu maroknya juga masih salah. Itu beo
mau berapa puluh kali pun ngucapin Waalaikumsalam, Waalaikumsalam nggak bisa, Bu. Ibu juga sama. Ya Allah, tapi tidak dalam hati. Kira-kira gimana? Bohong. Karena keimanan itu lahir dari hati dulu, Bu. Tidak mungkin dari mulut dulu. Meyakini dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan. Yakini dulu baru ucapkan. Kalau sudah terucap baru amalkan dengan anggota badan. Itu disebut dengan iman. Jadi Rabbuna Allah itu gampang, susahnya tergantung. Kalau dengan mulut gampang. Kalau dengan hati susah. Ibu misalnya suka doa, raditu billahi robba wabil islami wabi Muhammadin nabiyau rasulah. Apa artinya, Bu? Hah? Raditu aku billahi robba, Allah sebagai, saya tanya, Ibu benar ridho Allah sebagai Tuhan? Pertanyaannya, ridho Allah itu tergambar Ibu menerima tidak perintah dan larangan dari Allah Subhanahu. Suruh sholat, wah tanggung ikatan cinta. Benar, Bu. Dari dulu itu Aldebaran si Elsa nggak beres-beres kata saya itu. Saya apa, Bu, coba riset. Saya emang nggak nonton, cuman episode berapa sekarang itu. Bu, kalau sholat diakhirkan misalnya, padahal sudah mengucapkan raditu billahi, gimana, Bu? Ridho tidak kalau begitu? Hah? Ibu tuh sudah ngucapin aku ridho Allah sebagai Tuhan, tapi ketika Allah nyuruh sholat, nanti tunda-tunda, itu disebut ridho, rela atau tidak itu? Berarti seperti Bu, baru sampai beo berarti. Disuruh bangun subuh, Bu, habis waktu subuhnya gitu. Ibu tuh rajin bulan Ramadan doa. Benar nggak, Bu? Ibu saking rajinnya bangunnya itu sebelum subuh. Jam berapa, Bu? 2:30. Ngapain? Masak. Ya Allah. Bu, aduh. Sholat Ramadan doang atau tiap bulan sholat, Bu, tiap hari? Ini mau masak 2:30 bangun. Lebih pagi mana, Bu? Makan sahur atau sholat subuh? Lebih pagi sahur. Nggak ada sahur setelah subuh. Itu mah bukan sahur, sarapan. Tapi nggak ada ya, Bu, ya, yang sahur sama itu apa pecel gitu, nggak ada. Nggak ada, Bu, ya. Nggak, Ibu bikin maksudnya gitu. Bu, padahal sudah mengatakan raditu billahi. Ini baru raditu billah, belum wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, belum. Kata Allah, Bu, tutup aurat. Gimana, Bu? Kata Ibu, gerah tuh ya Allah, sumu. Mau sumo. Padahal, Bu, lebih sumu mana? Di dunia atau di neraka? Nah, kenapa Ibu lebih milih sumu di neraka? Apakah cukup sampai menutup aurat saja? Bu, cukup belum? Belum. Tidak boleh ngetat. Bu, tidak boleh. Bukan kata saya mah tidak ada punya kepentingan. Saya julid sama Ibu, tak ceramah, tak sindir. Enggak ada, Bu. Benar kan? Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan juga kata
Rasul paling banyak nanti perempuan itu masuk surga kasiyatun ariyatun. Berbusana tapi telanjang. Gimana Bu logikanya tuh? Ya berbusana tapi kata Rasul mereka menutup aurat tapi masih menampilkan lekuk. Hanya ada 2 Bu yang boleh melekuk di tubuh itu. 1 kepala, masa mau kotak Ibu? Kerudung mau kotak kan gak bisa. Bu, Ibu bener gak ini? Tidak ada suami yang nafsu gara-gara lihat, waduh kepalanya ya mungkin. Bener Bu? Yang kedua, yang boleh ngetat itu kaki. Kaos kaki nggak ngetat gimana? Bu, kaos kaki nggak ngetat gimana? Nggak bisa. Selain daripada itu tidak boleh. Ibu-ibu lari jogging, pakai legging Bu, dosa atau tidak? Bukan kata saya ya, kata Ibu barusan. Apa Bu? Senam. Kalau ibu-ibu senam boleh? Boleh. Kalau di tempat tertutup ibu-ibu doang gitu. Ini mah udah senamnya pakai legging. Di depan umum banyak yang lewat, bapak-bapak lagi lewat. Saya mengingatin aja Bu, terserah saya mau silakan. Yang penting saya sudah menyam. Begitu kan Bu? Tidak ada kepentingan, saya kenal juga enggak sama ibu gitu kan. Gitu Bu ya. Pakai legging nutup aurat. Bu. Nutup Bu. Tidak ada yang senam kelihatan. Ke bawah sepatu, kaos kaki, legging. Ada yang kelihatan? Nutup aurat. Nutup tapi masih ngetat. Ibu boleh senam pakai legging boleh asal tidak terlihat laki-laki. Fix Bu. Jadi ibu-ibu usul ke PKK nanti. Di gedung aja gitu. Ini biar ibu-ibu aja. Jadi ibu-ibu mau goyang misalnya, boleh tidak? Boleh Bu. Yang jadi dosa itu goyangnya di depan umum. Kelihatan yang bukan. Ibu mau goyang depan bapak juga nggak apa-apa. Misalnya gitu. Yang dosa itu ibu goyang di depan. Kayak yang dangdut Bu. 17 Agustus ngundang dangdut. Perempuan tuh. Itu kalau sendiri di kamar nggak jadi dosa. Yang jadi dosa itu di umum kelihatan orang. Ibu juga mandi kan nggak dosa. Padahal kan kebuka aurat tapi nggak dosa karena tidak ada yang melihat. Begitu Bu. Jadi saya tidak melarang senam ya Bu ya. Ibu-ibu nanti salah paham ke PKK. Bu, kata itu Mas Ustadz katanya senam tidak boleh. Wah, kata saya itu ngadu domba ini mah. Saya yang tidak boleh itu bukan senamnya, tapi bajunya. Tapi kata ibu alasan itu masa pakai rok ribet. Justru itu godaan setan Bu. Masa lari pakai rok gede katanya. Bisikan setan. Padahal kan memang secara logika kan enaknya biar lebih ini Bu ya, gampang gitu. Begitu Bu. Jadi waktu iman rahimakumullah mengucapkan Rabbuna Allah dengan hati itu susah. Pertanyaannya, kita pantas atau tidak disebut sebagai orang beriman Bu sekarang? Wah, kalau lihat begini mah masih belum ya Bu ya. Wah, aduh ya Bu. Bukan gadoh Bu. Beda Bu ya, gadoh sama adoh. Jauh gitu. Padahal setiap hari rodi tu billahi baru Terus gimana yang sudah? Ya sudah, yang sudah. Yang penting jangan Tapi biasanya Bu semangat di pengajian sesok mah
Ah, tobat. Pulang dari sini. Ngajinya sekali. Nah itu Bu. Makanya ngaji itu yang berarti bukan ngajinya, mengamalkannya Bu susah. Saya yakin ibu-ibu ini ilmunya paling tinggi karena ibu usianya juga lebih tua dari saya. Kan begitu. Jadi Rabbul Dalo itu susah Bu. Tergantung sama ucapan mulut atau hati. Kalau hati gampang. Hati gampang. Kalau mulut gampang. Kalau hati susah Bu. Bahkan kita tuh sering, kita tuh bener nggak sih orang beriman begitu. Kalau dipanggil Bu pakai surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, ibu kepanggilnya kalau tadi kayak begitu kelakuannya. Seorang beriman. Ibu tuh jadi, ya Allah, saya malu, belum beriman. Tapi bukan artinya harus mutung ya Bu ya. Tapi harus meningkatkan keimanan. Kalau belum teranggap berarti harus memantaskan diri supaya dianggap orang yang beriman. Begitu Bu. Tsumastaqomu, nah ini. Kemudian istiqomah. Istiqomah itu konsekuen, bukan konsisten Bu. Apa Bu? Kalau konsisten itu terus menerus. Kalau konsekuen, tahu dan siap menerima apapun yang beda Bu. Kalau terus menerus istilahnya dawam. Gitu kan? Kata Allah itu, Allah menyukai amalan seseorang itu yang terus menerus, yang mudawamah, wa in qola, meskipun amalnya sedikit. Ibu infak 100.000 setahun sekali. Pas Idul Fitri kalau sadar itu juga. Dengan infak 5.000 tiap pengajian nih, tiap seminggu 2 kali 10.000 berarti. Istiqomah terus mudawamah terus. Baik mana Bu dengan yang 100.000 sekali atau yang 10.000 seminggu itu, tapi terus 10.000. Tuh ibu nanti kasihan nggak ada jajan jatah bakso Bu. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi apalagi gede terus menerus. Istiqomah, mudawamah Bu ya, bukan istiqomah, harus diganti istilahnya. Mudah-mudahan istiqomah salah. Mudah-mudahan mudawamah. Karena istiqomah itu siap menerima resiko apapun yang jadi ketika Rabbuna Allah, Tuhan saya Allah, harus siap. Maka ketika sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, disebut orang yang Padahal ibu tuh sering banget minta istiqomah Bu. Surat Al-Fatihah, ihdinas sirotol. Kita cuma menerjemahkannya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Padahal isinya itu, tunjukkanlah kami jalan yang penuh konsekuen Bu. Ya. Jadi jalan yang penuh konsekuen itu menuju Allah Subhanahu. Maka benar kata Rasul, hubbatul jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita suka. Nutup aurat susah, ngegibah susah. Susah berhenti maksudnya, bukan susah ngelakuin Bu. Susah berhenti. Susah ngerem itu. Nutup aurat susah, ngedumel suka. Marahin suami sering atau tidak? Nggak pernah kelewat ibu. Suami dimarahin terus, anak dijewer Bu. Bu, pokoknya susah Bu. Kalau mau istiqomah berarti harus siap menerima perintah Allah. Woi perempuan, tutup aurat, siap sami nak. Kalau perempuan tutup aurat, nggih, tapi mangkeh nggih hello gitu.
Itu mah sami'na wa asoina kayak begitu. Kami mendengar, kami juga maksiat begitu. Bu ya, yang boleh nampak itu tadi 2 Bu, kepala sama kos kaki, yang sisanya mah nggak boleh Bu. Tidak ada laki-laki lihat kos kaki, waduh. Nggak ada Bu. Iya Bu, mengapa begitu leluasa pakai baju kayak begitu? Karena matanya tidak seperti mata laki-laki Bu. Kalau ibu dikasih aja minjem 1 hari gitu. Mata suami, alah ibu. Bakal ibu besok tuh, saya nggak akan begini lagi. Makanya benar kalau ujian laki-laki itu di mata. Laki-laki itu Bu di mata. Ibu baru tahu, aduh. Saya ini udah tahu. Kalau perempuan Bu, fitnahnya di mulut. Ibu mau udah kehabisan rem, harus dikasih rem, itu minyak rem Ibu. Biar berhenti. Gini Bu, misalnya ibu-ibu lihat bapak-bapak pakai kolor. Biasa kayak gimana Bu tanggapannya? Malah jijik yang ada kata ibu. Kan begitu? Tapi kalau laki-laki lihat perempuan cantik pakai kolor segini, apa Bu? Sekelas ustadz pun normal Bu. Kan nafsu kan? Ustadz punya nafsu Bu? Punya. Kalau tidak punya nafsu berarti bukan manusia. Nah begitu. Kayak malaikat nanti, malaikat mah nggak peduli ibu cantik, ibu mau dan segimana juga nggak bisa. Ibu mau nyogok malaikat pakai Pizza Hut bisa? Ibu-ibu tuh lagi arisan tapi sambil gibah, makannya Pizza Hut. Ini bagian malaikat, biar orang ngomong. Nggak ada Bu. Tidak ada, biar orang dicatat bagian. Malaikat ada nafsu buat makan? Atau ibu-ibu arisan 10% buat malaikat? Nggak ada Bu. Nggak ada, memang nggak ada kepentingan. Tapi kalau ibu-ibu di situ masih ada kepentingan. Kenapa manusia bisa korupsi? Ada nafsu. Wah, ini kelemahannya apartemen lah, kayak apartemen lain. Kan begitu Bu? Wah, ini kelemahannya dolar, kasih $1.000 juga. Begitu Bu? Jadi setiap manusia ada kelemahan. Ada yang senangnya dimakan aja ini mah, kuliner terus. Ada yang sukanya baju terus ini. Ada yang sukanya koleksi sendal ini Bu. Benar gak Bu? Iya, ibu-ibu mah. Begitu. Jadi istiqomah itu susahnya karena penuh dengan konsekuensi. Perintah Allah itu tidak ada yang mudah Bu. Sementara neraka huffatun bisyahawat, dikelilingi dengan nafsu. Bu ya. Jadi kalau jalan neraka itu semuanya sesuai dengan nafsu. Zina sesuai dengan nafsu? Sesuai. Minuman keras sesuai dengan nafsu. Nyuri sesuai dengan nafsu Bu. Karena apa? Nyuri itu enak. Enggak kerja susah, tinggal ngambil. Kan begitu. Orang yang milik barang itu kan harus berapa bulan nabung dulu gitu. Orang yang begal Bu kan sesuai dengan nafsu. Cuma hitungan jam bisa bawa mobil misalnya. Itu dengan nafsu. Jadi semua dosa itu pasti hati itu setuju Bu. Tidak ada yang tidak setuju. Gibah setuju tidak? Setuju, makanya banyak orang yang ngelakuin juga Bu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Balasannya apa ketika sudah beriman kepada Allah kemudian melakukan konsekuensi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat Bu. Ini sampai jam berapa Bu? 5:05. Takutnya kebablasan ibu-ibu nanti, cari bapak yang disalahin, ustadznya lama katanya. Kan begitu.
tatanazzalu alaihimul akan turun Bu malaikat. Jadi orang kalau sudah istiqomah akan turun kita nggak mungkin turun malaikat. Jangankan istiqomah, Rabbuna Allah aja belum benar. Begitu Bu. Jadi kalau mau diturunin malaikat, maksudnya dilindungi malaikat, harus istiqomah. Siap melaksanakan konsekuensi dalam agama Makanya kalau orang yang syahadat Bu, kan ditanyanya benar-benar Bu ya, jangan sampai cuma pengen dapat santunan gitu. Kan ada ya kan yang kayak begitu. Itu di MPD Bu, aduh saya sering. Saya mau alap begitu. Ternyata dijadikan kedok Bu. Makanya kan ditanya syahadat tuh benar atas pilihan hati atau bagaimana? Karena dalam Islam itu ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Ketika Rabbuna Allah, kata Allah kan harus mendirikan sholat. Sholatnya benar, kemudian zakat Bu sesuai dengan nafsu atau tidak? Tidak, buktinya juga nggak ada yang ngerjain. Jadi gampang Bu, kalau sesuai dengan nafsu itu banyak yang melakukannya. Kalau tidak sesuai dengan nafsu, sedikit. Zakat Bu, di serondol nih, kira-kira banyak yang zakatnya, banyak yang nimbunnya. Bu, banyak yang zakatnya, banyak yang nimbunnya. Ibu nggak ngejawab, jangan-jangan Padahal kata Allah, zakat itu dari kata zakat. Zakat artinya membersihkan. Jadi ibu tidak zakat, kotor hartanya itu. Bu, ibu kalau punya baju atau perabotan rumah kotor gimana rasanya? Risih, apalagi makanan yang tidak habis, ibu tidak cuci 2 minggu Bu. Gimana tuh? Sama harta ibu juga udah bau itu tuh. Benar, cuman tidak tercium saja sama indra hidung. Padahal aslinya itu bau. Maksudnya jauh daripada barokah. Kita mau ya Allah barik. Ya Allah berkahilah. Zakat enggak? Kan begitu Bu? Allahumma barik lana. Terus dari harta haram, kira-kira dapat berkah nggak Bu? Jauh. Kata Allah, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah makanan kami. Padahal hartanya dari haram, tidak mungkin. Tapi aneh Bu ya, kok makan di akhirnya wakin ada banar ya? Allahumma barik lana fima razaqtana wakina ada. Hubungannya apa Bu? Makan sama neraka gitu. Kan begitu. Ternyata Bu, banyak dari makanan itu harta-harta yang syubhat, haram. Jangankan ini Bu, ibu nemu uang di jalan, syubhat tidak? Syubhat. Jangan Allah rezeki anak soleh. Bu, ibu tuh lagi jalan ada uang 100.000, ya Allah rezeki anak soleh. Padahal si bapak tadi jatuh uangnya. Ibu ngambil, alhamdulillah si bapak balik lagi, mah lihat uang 100.000 tadi enggak. Jangan GR dulu, gua anak soleh. Kan begitu kan kita, aduh alhamdulillah rezeki anak soleh. Padahal uang suami jatuh gitu. Fungsinya apa malaikat itu? Allah takhofu, menghibur supaya jangan takut. Takut dalam apa? Ibu mau ke akhirat, kalau sudah istiqomah itu tidak akan takut ke neraka Bu. Karena sudah dihibur oleh malaikat. Sementara urusan dunia ibu juga tidak usah takut kalau meninggalkan anak-anak. Suami, ibu mau meninggal masih takut suami nikah lagi. Tidak Bu. Sudah mau pindah alam itu nggak ada pikiran kayak begitu. Takutnya itu apa? Amalannya tidak cukup, tidak diterima itu.
Wala tahzanu. Nah, juga jangan bersedih. Sedih kalau nanti di akhirat, sedih di dunia amalnya sedikit. Tidak ada yang kayak begitu. Orang yang istiqomah jauh dari rasa takut, jauh dari rasa sedih. Bu ya. Jadi manusia wajar sakit, wajar sedih, wajar takut. Tapi ketika orang yang istiqomah bakal langsung terhibur oleh Allah Subhanahu. Ibu infak sedih senang. Bu. Ibu infak sedih senang. Senang pas ngeluarin. Pas ke rumah, waduh. Habis gitu. Sedih senang, Bu. Ada perasaan menyesal, Bu? Enggak pas waktu itu. Ada, Bu, tapi itu bisikan-bisikan setan supaya amal kita batal. Contohnya ibu sudah infak tapi ingin disebut-sebut sama orang. Ini sudah Pak Her jelaskan kan? Yunfikuna amwalahum mana wala ada, menyakiti dan ingin disebut-sebut. Ibu infak 5.000 nggak disebutin, tapi infak 1 juta, kok nama saya nggak disebut ya? Padahal Bu, meskipun dari panitia tidak tertulis, malaikat nulis nggak? Nulis. Tapi bukan berarti ibu harus begitu, nggak apa-apa, hamba Allah, jangan. Untuk menertibkan administrasi. Jelas Bu, kan begitu? Supaya menghindarkan fitnah juga. Disebutin orang sini, ibu nggak disebut karena namanya hamba Allah di situ. Kan orang jadi si ibu belum infak, padahal udah. Nah, harus jelas Bu ya, bukan karena ria, tapi supaya tertib ini. Tapi setan itu biasanya sebut-sebut terus gitu. Atau menyakiti Bu. Ibu-ibu masih ada yang iuran. Bu, ini iuran nggak? Enggak, ini kalau di masjid yang lain Bu, iuran ada ibu-ibu yang keliling ngambil. Tapi ngasih infaknya itu dengan cara menyakiti. Kira-kira diterima? Tidak. Jadi infak itu harus benar dari segi apa? Caranya tidak boleh menyakiti. Harus setelah ngasih tidak boleh disebut-sebut, Bu. Makanya benar. Orang yang infak itu harus seperti orang yang buang kotoran. Tidak ada yang ingat, Bu. Ada yang buang kotoran ingat-ingat. Ya Allah, itu kan kemarin spaghetti gitu. Ibu yang ada malah gitu. Malah harusnya lega gitu ya. Lega. Nah, sedekah juga harus seperti itu. Maksudnya tidak boleh udah lupakan, Bu. Yang mengingat pahala balasan kita cukup Allah Subhanahu. Kalau bahasa Jawanya tuh los kewae gitu, Bu. Paham, Bu? Jangan los doh, Bu, itu mah lagu. Di los kewae, Bu ya. Udah lupain karena ada Allah yang nyata. Ibu-ibu lebih ribut, lebih apa? Lebih khawatir ketika amalnya belum pasti daripada khawatir yang rezekinya sudah pasti. Kalau ibu rezeki pasti atau tidak, Bu? Pasti. Kenapa masih khawatir? Bu, saya tanya, rezeki pasti? Kenapa masih khawatir? Ibu gimana ini? Ibu rezeki pasti? Kenapa masih ragu? Bu, rezeki pasti. Takut wajar? Tapi kalau orang beriman sudah yakin. Karena Allah Ar-Razzaq. Allah Maha Pembagi. Tidak mungkin salah kirim. Ibu JNE masih bisa salah kirim. Ada JNE salah kirim? Ibu Siti. Sekampung Siti 5. Si JNE bingung Siti mana ini katanya. Bisa salah, Bu? Rezeki tidak mungkin. Kata rezeki Siti mana ini nggak mungkin. Karena orang yang yakin dengan Allah, rezekinya pasti akan datang. Ada yang belum pasti apa? Amal kita sudah pasti diterima, Bu? Bu, ibu sholat sudah pasti diterima belum? Belum tentu ya.
Kalau di persentase, Bu, berapa persen tuh kira-kira diterimanya? 0,00001. Jadi 99-nya masih abu-abu. Padahal ibu-ibu tuh wah paling banyak diskon sholat, Bu. Diskon head, diskon nifas, diskon istihadah, diskon apalagi, Bu? Banyak ibu-ibu. Bapak-bapak tidak ada diskon, Bu. Udah mah ibu diskon, sholatnya susah, nggak tumanina, dari mana pahalanya coba? Jadi ibu mau ngandelin sholat ke surga? Nah, makanya kalau ibu sholatnya, masih kurang, tambah dengan sholat sunnah, Bu. Sholat sunnah itu gunanya menambah sholat yang wajib. Jadi istighfar setelah sholat buat dosa apa, Bu, itu? Istighfar sholat berapa kali? 3 kali. Untuk dosa apa? Untuk dosa sholat yang tadi. Kalau ibu dosa gibah, di mana istighfarnya? Bu, udah mah ngegibah, istighfar jarang. Aduh, Bu. Bu, ini mah nggak ngasih tahu. Jadi istighfar setelah sholat wirid itu istighfar untuk sholat barusan. Kalau Allahu Akbar, aduh, oke, cah si Nuriji di mana ya gitu. Dosa seperti itu, Bu, itu akan dihapus dengan istighfar setelah sholat. Dosa gibah, dosa nyuri, di mana istighfarnya? Makanya banyak orang yang cepat sholatnya, Bu. Sholatnya cepat, wiridnya juga. Sholat sunnah ditinggal. Sholat sunnah itu, Bu, ibarat kerja lembur. Ibu kerja jam 9 sampai jam 7 malam misalnya. Dapat gaji pokok? Dapat, tapi tidak ngambil lembur. Rugi tidak? Rugi. Meskipun agak setelah sholat wajib, ibu dapat pokoknya? Dapat, insya Allah itu juga. Kemudian sholat 2 rakaat setelah sholat. Tunjangannya, Bu, lemburnya. Kira-kira mau? Kita mah harus dicontohkan seperti itu biar mau gitu. Kalau sunnah sama wajib enggak, Ibu mah. Cuek aja begitu. Harus di matematika dulu begitu, harus baru rugi ya gitu. Iya. Jadi wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan disiksa, Bu. Wajib mah. Wajib, Bu, bukan sunnah. Kalau sunnah dikerjakan dapat, tidak dikerjakan rugi. Rugi, Bu. Hah? Iya. Ibu diskon, seneng nggak? Sholat sunnah tuh diskon pahala itu tuh dari Allah. Tapi nggak mau ya. Jadi sunnah itu jangan dikatakan tidak apa-apa, jangan. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi, Ibu. Orang lain dapat, kita enggak, rugi. Ini harus disepertikan sama nasi kotak kayaknya tuh. Ibu dapat nasi kotak, syukur nggak? Pokoknya, Bu. Sirupnya itu bonusnya. Ibu mah harus digituin lah. Setelah dihibur oleh malaikat, Bu, ini berapa menit lagi nih? 10 lah ya. Setelah dihibur oleh malaikat, wa absyiru bil jannah. Kemudian beri kabar gembira dengan surga itu, Bu, bahasa Arabnya apa? Jannah. Jadi kalau ada nama Siti Nur Jannah. Nur artinya cahaya, jannah surga, cahaya Kalau cahaya, Bu, di surga itu tidak mungkin mati lampu. Ibu lagi makan di surga, peteng, ini PLN mana? Nggak mungkin. Bu? Wah, ibu-ibu kan mau nyuci susah. Masak yang pakai magic gear susah. Mau nyetrika
Yang kasihan kalau itu Bu, laundry. Gimana laundry itu? Yang harusnya dapat sekian, mati lampu. Begitu. Di surga itu Bu, bahasa Arabnya itu jannah, artinya surga. Bahasa Arabnya, orang Arab kalau melihat perkebunan yang bagus disebutnya jannah Bu. Jadi nanti ibu-ibu kalau jalan-jalan ke Arab, terus kata orang Arab, hadhihi jannah, ini surga. Wah, bohong katanya. Masa surga di Arab? Karena pohon-pohon Bu. Jadi di surga itu ada pohon banyak Bu. Jadi ibu jangan khawatir kegerahan Bu. Ibu begini-begini di surga mah nggak ada Bu. Nggak mungkin. Ya Allah pesen AC saya. Bu, di surga ada yang begitu? Ya Allah pesen AC panas di sini. Tidak mungkin. Kemudian banyaknya pohon di surga Bu, jangankan semuanya. Ibu satu pohon saja, kemudian ibu duduk di bawah pohon itu, mau keluar dari bayangan itu butuh ratusan tahun. Artinya luas atau tidak? Bu, luas atau tidak? Keluar dari bayangan pohon itu ratusan tahun. Itu dijelaskan dalam hadis itu, suaranya lebih merdu dari suara siapapun. Jadi ibu kalau mengidolakan, wah Pia Valen apik suaranya. Rhoma Irama apik suaranya. Kalah Bu di surga mah sama suara daun yang terhembus oleh angin di surga. Jadi kata Allah tuh di surga itu serba baik, lebih bagus daripada dunia. Belum suara orang surga Bu ya, baru masih daun. Ibu kalau ada daun kena angin gimana suaranya? Kan nggak jelas gitu. Di surga itu lebih merdu. Orang yang sudah duduk di situ, angin sepoi-sepoi lewat, tidak ada yang mau keluar dari sana. Saking nih, ibu-ibu lah botram, makan-makan Bu, di bawah pohon yang rindang, kayak di surga kan begitu. Padahal ke surga juga belum itu. Maksudnya mah penggambaran bahwa nikmat Bu. Kayak di surga gitu, padahal belum ke surganya juga. Belum pernah aja, belum pasti juga Bu. Itu baru pohonnya Bu. Belum buahnya, belum batangnya. Batangnya itu dari mutiara Bu, bayangkan. Di surga itu nggak ada yang rebutan Bu. Bu, nggak ada orang serondol, belum pernah lihat berlian di surga, ngambil, nggak ada Bu. Orang serondol belum lihat berlian ke surga, lihat pohon berlian, langsung ibu tuh ngambil, nggak ada Bu. Karena di sana sudah tidak ada nafsu untuk kayak begitu. Tapi itu semua Bu, tidak ada apa-apanya setelah melihat Allah Subhanahu. Jadi yang tadi indah, yang tadi enak dilihat, bidadari pun Bu, kalau kata laki-laki cantik di sana itu. Tidak ada apa-apanya kalau sudah melihat Allah Subhanahu. Tiap hari ada 2 waktu khusus melihat Allah. Pagi sama siang Bu, pagi sama sore. Jadi ketika makan Bu pagi, ketika Allah muncul, semua ditinggalkan. Tidak ada yang sebentar ya ini tanggung, tidak ada. Kita mah Ustaz sudah datang masih aja. Bukan begitu? Di surga nggak ada, Allah sudah lewat, menampakkan dirinya, semuanya fokus pada surga. Itu dicampakkan Bu. Dipan-dipan, itu kan gitu, istana di surga itu. Semuanya ditinggalkan, ingin melihat apakah Allah hanya sekali, setiap hari Bu. Makanya orang yang di kuburan, orang yang soleh, tenang Bu. Mau kiamat lama mau bentar juga lah, tidak peduli. Karena di kuburan sudah lihat video masih lama, ya nggak apa-apa. Sebentar lagi ya syukur gitu. Tapi orang yang zalim, orang yang musyrik, orang yang kafir,
sebentar lagi kiamat. Wah, bukan senang, Bu. Takut. Karena siksa di neraka lebih daripada di alam kubur. Kebalikannya, Bu. Kalau orang yang beriman kan tidur, Bu, di kuburan itu. Ya, begitu, Bu. Jadi ibu kalau ada yang meninggal sedih boleh? Boleh, tapi jangan ini masih seminggu, aduh. Nangis terus sampai mata itu nggak kelihatan, Bu. Kan bengkak begini nanti. Ya enggak, Bu ya. Kata Nabi pernah anaknya Ibrahim meninggal. Nabi nangis. Bercucuran air mata. Kata sahabat, "Ya Rasul, apakah engkau tidak menerima takdir Allah?" Kata Rasul, tangisan itu wajar, bukan wajib, Bu. Wajar. Kan ada orang itu yang susah nangis, Bu. Meskipun orang tuanya meninggal, tapi enggak, karena jiwanya nggak begitu. Biasa aja gitu. Kan ada yang begitu. Nah, wajar. Yang tidak boleh itu kalau meratap, Bu. Suami sudah seminggu masih aja. Bajunya nggak boleh ada yang diambil, biarin. Kenang-kenangan. Tuh makin tersiksa, Ibu. Kelihatan terus kan jadi kebayang-bayang. Tapi kalau dimanfaatkan bagi ke orang lain, jadi pahala, Bu. Gitu ya. Jadi di surga insya Allah semuanya lebih baik daripada dunia. Jelas, Bu, dalam surat itu apa? Al-A'la ya. Walal akhiratu khairu laka minal wal akhiratu khairu wa abqa, kan begitu. Jadi ibu sengsara di dunia tidak apa-apa. Kalau punya karena nanti gantinya luar biasa. Tidak ada kasta Nabi dengan orang soleh dengan orang biasa, tidak ada, Bu. Nabi lebih lama, orang soleh agak lama, orang miskin cuma punya iman sebentar, tidak. Semuanya sama melihat wajah Allah dengan sama. Mudah-mudahan, Bu ya, kita termasuk orang-orang yang Rabbunallah, kemudian istiqomah, kemudian dihinggapi oleh malaikat supaya tidak sedih dan juga tidak takut, kemudian diberikan kabar gembira surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat masuk surga itu harus mati dulu, Bu. Kita masuk surga pengen mati enggak akan muat. Karena gerbang menuju akhirat itu harus meninggal dulu. Ibu sekuat apapun tidak mau meninggal pasti bakal meninggal. Ibu dokter tetap meninggal, Bu. Ya enggak ada kan, harusnya dokter itu bisa menjaga diri. Ya sudah waktunya meninggal mah tidak ada istilah dokter atau pasien, Bu. Kadang dokternya baru juga meriksa, meninggalnya lebih dulu daripada pasien. Kan tidak ada yang menjamin. Nanti anak-anak kenapa pengen jadi dokter supaya umur lama, tidak ada, Bu. Itu, Bu ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi tidak ada yang diungkapkan atas kepentingan apapun, hanya mutlak kepentingan Allah dan juga Rasulnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang keliru mutlak ataupun murni dari kesalahan pribadi diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afring alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna lal qaumil kafirin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu.